Pemirsa, siang-siang seperti ini enaknya kita minum sesuatu yang dingin ya, segar jadinya badan akan terasa. Nah, saya tuh kepikiran untuk minum susu pemirsa, tapi saya nggak mau minum susu sapi. Biasanya orang-orang yang tidak ingin minum susu sapi itu memanfaatkan alternatif lain susu kedelai ya. Coba saya ini ada di salah satu tempat makan, di sini ada jual minuman nih kayaknya nih ya. Gambarnya seger banget pemirsa. Tuh, susu kedelai ada kan ya. Ibu mau pesan satu dong, tapi saya boleh nggak sih sambil lihat cara pembuatannya? Boleh. Boleh ya, oke mari Bu. Bu, tahap yang pertama apa dulu nih Bu? Silakan Bu. Pertama kita cuci bersih. Ya, Oke. segitu untuk berapa liter susu tuh Bu? Kalau segini paling banyak itu 10 porsi. 10 porsi, 10 gelas gitu ya? Iya, 10 gelas. Oke. Nah, pemirsa ini udah 3 kali ya Bu Rinda ya di blender ya. Tunggu saya mau tanya dulu deh Bu, ini tanda-tandanya kalau udah semuanya nyatu gitu, udah Iya. kemix semuanya, itu apa tanda-tandanya sudah selesai di blender? Kalau udah kelihatan halus, udah oke. halus, udah oke ya. Berarti sampai 3 kali dulu, sampai yakin gitu ya, Iya. benar-benar sampai sari patinya semuanya Iya. larut ya jadi satu ya. Oke Bu, terus selanjutnya udah boleh diminum nih? Boleh. Boleh, saya nggak sabar pengen rasain seperti apa ya. Ini baunya Baunya daun ada pandan. asinnya gitu. Gurih ya Bu baunya ya Bu? Gurih. Nah, ini dia pemirsa nih, susu kedelai buatannya Bu Rinda ya Bu. Saya cobain ya Bu? Cobain. Bener sih pemirsa ya kata Bu Rinda tadi. Ini jadinya gurih ya Bu Gurih ya. Penasaran nggak sih Bu sebenarnya apa benar secara medis susu kacang kedelai atau sari kacang kedelai ini benar-benar punya manfaat untuk kesehatan? Mau tahu nggak jawabannya? Nah pemirsa saya juga penasaran nih mau tahu, langsung kita tanya sama dokter di studio. Wah, Dok. Waduh, enak ya. Siang-siang Enak ini nih. minum susu kedelai. Seger. Seger ya. Pastinya beda dengan susu sapi kan? Beda nih, coba dokter Haikal cobain Coba susu ya, sapinya. saya coba ini ya. Ini kayak susu sapi nih. Iya. Beda ya. Pastinya beda, tapi pasti manfaatnya juga beda nih dok. Betul. Dan katanya nih bagus buat jantung dan katanya lebih banyak manfaatnya loh daripada Iya. susu sapi. Tapi bener gak sih dok? Nah, dan juga katanya bagi laki-laki ini juga ada yang bilang manfaat untuk menjaga prostat, Iya. tapi ada juga yang bilang nggak boleh berlebihan. Wah, berhubung masih pro dan kontra nih, langsung saja kita tanyakan ke dokter Marias, spesialis gizi klinis. Halo, Siang, Dok. Selamat siang, Apa kabar? Apa kabar dok? Apa kabar? Iya. Baik, Sehat dok. semua ya. Dokter Waduh. suka susu kedelai? Oh suka sekali. Kebetulan karena saya tidak bisa minum susu sapi Iya. karena laktos intoleran. Jadi saya biasanya kalau udah rasa-rasa kepengen minum yang serupa susu saya milihnya Susu kedelai. Iya. Tapi, oke, ini kita punya mitos atau fakta nih dok mengenai Iya. susu kedelai. Katanya susu kedelai ini bagus untuk kesehatan jantung. Mitos atau fakta dok? Oh ini fakta dong. Fakta. Ya karena gini. Dalam komponen aktif dalam susu kedelai ternyata mampu
menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga tetap menjaga keseimbangan agar kolesterol HDL yang baik ini tetap dalam kadar yang cukup. Jadi kalau ditanya bagus untuk kesehatan jantung, ya bagus, tetapi perlu diingat jantung yang bagaimana, yang resikonya tadi kalau kolesterolnya komponen yang LDL-nya ini lebih tinggi. Kalau gangguan jantung karena gangguan yang lain, nah ini bukan alternatif menggunakan susu kedelai. Oke, Dok. Jadi baik untuk jantung, Dok, ya. Betul sekali. Tapi, Dok, ini juga ada mitos yang berkembang di masyarakat. Katanya laki-laki kalau konsumsi susu kedelai berlebihan, ini bisa menyebabkan gangguan pembentukan sperma. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Waduh. Kenapa fakta? Karena tadi Dokter Sheila udah bilang bahwa memang sebenarnya masih kontroversi bahwa ada yang mengatakan penelitian ternyata bukan kualitas sebenarnya, Jumlahnya spermanya berkurang, tetapi sebenarnya bukan mempengaruhi kualitas. Tetapi di sisi lain sebenarnya ternyata justru baik-baik aja tuh terhadap baik jumlah maupun kualitas sperma. Jadi ini memang masih dikatakan kontroversi, tapi memang fakta bahwa ini masih dalam pertanyaan. Yang perlu diperhatikan karena yang dikhawatirkan adalah zat aktifnya namanya isoflavon. Isoflavon. Jadi mungkin ada baiknya tidak mengonsumsi berupa suplemen yang mengandung isoflavon. Tetapi kalau masih dalam bahan makanan sumber ini masih baik. Jadi artinya kalau misalnya mendapatkan kedelai dari sumber makanan lain seperti tempe tahu, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, ini masih ada mitos atau fakta berikutnya, Dok. Katanya sering konsumsi susu kedelai dapat tingkatkan resiko kanker payudara dan juga kanker rahim. Ini mitos. Mitos. Karena memang beredar sekali bahwa di dalam komponen aktif susu kedelai, kacang kedelai ya, terutama entah itu susu, entah itu tahu, tempe, dikatakan zat aktifnya ini menyerupai estrogen. Oh gitu. Gitu ya. Jadi beberapa kanker yang ada kaitannya sama estrogen, kaitannya dihubungkan dengan jangan makan tahu tempe, jangan minum susu kedelai banyak-banyak. Tetapi ini sebenarnya mitos karena rupanya kandungan dari susu kedelai ini juga bersifat antioksidan. Jadi baik untuk kulit ya, Dok. Ya, baik juga untuk sebenarnya menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Tapi balik lagi harus berupa bahan makanan sumber yang alami, bukan berupa suplemen yang padat isoflavon. Oke, kalau untuk perempuan sendiri tidak ada batasan ya, Dok, ya, kalau mau Tidak konsumsi ada susu batasan kedelai? lagian seberapa kuat sih mah kalau ini ya konsumsi susu kedelai ya. Nah, ini masyarakat perlu tahu, Dok, ini porsinya yang baik itu seberapa, Dok, sehari? Bisa sekitar 100 sampai 200 gram dari susu kedelai. Dari kacang kedelainya ini. Ya. Semana tuh? Semana nih, Dok? Kalau sepiring ini kelihatannya bisa mencapai 200 sampai 300 gram. Jadi tergantung nih dalam satu gelas ini kacang kedelainya berapa banyak. Karena biasa pembuatannya ada yang encer, ada yang kental. Lalu satu lagi nih, Dok, hati-hati kalau pembuatannya mengandung Gula. Oke. Iya. Jadi kalau ada kata berlebihan gulanya sama aja, Dok, ya? Sama aja. Jadi lebih baik mungkin dibuat sendiri yang ya, Dok, kita ya? cari kan bahan aktifnya ya. Oke. Nah, nih, Dok, ada lagi yang mengatakan bahwa konsumsi susu kedelai dapat mengendalikan tekanan darah. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Kenapa nih, Dok? Balik lagi karena komponen-komponen aktif di dalam susu kedelai, kacang kedelai kan tidak hanya isoflavon, banyak sekali ada ratusan komponen aktif. Nah, ternyata untuk yang rutin mengonsumsi dengan catatan tanpa gula tambahan ya, ini rupanya bagus untuk pembuluh darah. Oke. Balik lagi ini juga bagus untuk mengontrol Tekanan darah. Tapi tetap harus diminum ya obat tekanan darahnya ya, Dok. Ya, ya? iya. Kalau sih jangan sampai cuma Ingat, minum susu ini kedelai bukan lagi. obat, Iya. ini makanan. Hanya Jadi membantu, ya Dok, ya. betul sekali. Wah, ini menarik banget ya. Dan kita akan terus gali nih fakta mitos seputar susu kedelai. Tapi saat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa
Pemirsa Ayo Hidup Sehat, siapa yang tidak tahu susu kedelai? Susu yang diolah dari kacang kedelai ini disukai oleh banyak masyarakat Indonesia lantaran dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Dan tak jarang pula susu kedelai diolah menjadi makanan ataupun minuman. Berikut ini adalah makanan dan juga minuman yang berbahan dasar susu kedelai. Yang pertama adalah es krim. Jika biasanya bahan dasar es krim adalah susu sapi, maka kini ada olahan es krim berbahan dasar susu kedelai. Cara pembuatannya pun tak jauh berbeda dengan menggunakan susu sapi. Namun es krim yang dihasilkan dari susu kedelai memiliki tekstur yang lebih lembut. Es krim ini sangat cocok untuk anak-anak yang alergi susu sapi. Es krim kedelai juga berguna untuk pemirsa yang sedang diet karena susu kedelai tidak banyak mengandung lemak. Berikutnya adalah puding. Siapa sangka kalau susu kedelai juga dapat dijadikan makanan penutup yang menyehatkan. Dan bagi Anda pelaku diet, ada baiknya untuk mencoba untuk mengkonsumsi puding dengan bahan dasar sari kedelai ini. Selain menyehatkan, puding jenis ini juga memiliki tekstur yang sangat lembut dan juga kaya serat dan cocok dijadikan sebagai camilan sehat. Korea Selatan tidak hanya terkenal dengan bintang K-pop-nya saja, tetapi juga ada makanan yang dikenal dengan nama Kongguksu, yaitu sup susu kedelai yang diolah dengan mie. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Mie direbus hingga matang dan juga kenyal. Untuk membuat kuahnya, kacang kedelai terlebih dahulu direndam dengan menggunakan air panas dan kemudian dihaluskan. Setelah halus, tuang ke dalam mangkuk yang berisi mie dan untuk lebih dingin bisa ditambahkan dengan es batu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya, pemirsa? Baru tahu ya, ternyata ada es krim puding yang terbuat dari susu kedelai. Dan ternyata bisa juga dicampur sama sop sama mie juga. Betul. Dicampur dengan susu kedelai. Wah, boleh Pasti dicoba rasanya beda nih, enak nih ya. Iya. Nah, Dok, ini ada lagi dok, fakta atau mitos dok ya. Bahwa menangkal osteoporosis bisa dengan menggunakan minum susu kedelai. Ini fakta atau mitos? Fakta. Ini fakta, karena gini, kalau osteoporosis kan kita biasa mengkhawatirkan adalah kalsium. Iya. Benar ya? Sebenarnya kalsium di dalam susu kedelai sih tidak setinggi yang ada di dalam susu sapi. Tetapi selain kalsium, kita juga sebenarnya butuh zat pembangun, yaitu protein. Nah, kacang kedelai ini adalah bahan yang sangat baik untuk kita konsumsi sebagai sumber protein. Jadi sumber protein yang ada hewani, ada nabati. Nah, nabati salah satunya adalah dari kacang kedelai. Oke dok, ini masyarakat masih penasaran nih soal asam urat dok. Jadi banyak yang takut minum susu kedelai karena takut asam uratnya jadi tinggi. Itu gimana tanggapan dokter? Ya ini sebenarnya mitos, karena gini, asam urat yang tinggi itu selalu biasa datangnya dari hewan. Daging merah, jeroan, udang, cumi gitu ya. Sedangkan kelompok kacang-kacangan, tahu, tempe yang biasanya ditakutkan sayur hijau, itu jauh berada levelnya, asam uratnya levelnya jauh berada di bawah tadi, daging merah dan teman-teman. Jadi tergantung, kalau hari itu kita makannya tahu, tempe, susu kedelai, lalu sayur-sayur yang tadi ya levelnya sebenarnya moderate, tapi jumlahnya banyak ya, ini otomatis jadi banyak juga. Tetapi perlu diingat, jangan khawatir karena bukan sebagai sumber purin yang menyebabkan asam urat tinggi. Oke, nah dok, ini juga banyak nih perempuan-perempuan seperti saya yang semangat nih dok mau minum susu kedelai karena katanya dapat bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Waduh. Dok. Mitos atau fakta nih? Daripada minum obat gitu ya, minum susu kedelai aja. Iya, dok. Ini fakta. Ini fakta, tapi Kenapa, balik dok? lagi. Sumber protein lah yang menjadi bahan utama supaya kita tahu kalau cukup protein otomatis dalam metabolik kita akan cukup untuk proses pembakaran lemak. Selain itu cukup protein juga akan mampu secara alami menurunkan nafsu makan. Tetapi ya tadi ya dok, jangan sampai susu kedelainya udah campurannya. Nah itu dia ya, Iya, campur kayak gula, gini nih, dok, ya, jadinya. Bentuk es dicampur krim tadi ya, oke. aduh, terus jadi mie, terus makanya jadi banyak ya, Sama targetnya aja, Dok, ya. jadinya nggak tercapai. Oke. Nah ini ngomongin susu kedelai, kita perlu tahu nih sejarah pembuatan susu kedelai. Berikut tayangannya.
Pemirsa Ayo Hidup Sehat, kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan, seperti tempe, kecap, dan tahu. Selain dijadikan bahan makanan, kacang kedelai juga dapat dijadikan susu. Ya, susu kedelai. Siapa yang tidak tahu dengan susu kedelai? Susu kedelai ialah semacam minuman yang dibuat dari kedelai dan kerap dikonsumsi oleh mereka yang memiliki alergi pada susu sapi. Manfaat susu kedelai pun sangat banyak. Selain itu, dapat dikonsumsi oleh siapa saja, tentunya dengan takaran yang ideal. Susu kedelai berasal dari tanaman dan secara alami bebas kolesterol, rendah lemak, dan tidak mengandung laktosa. Pada 1900 tahun yang lalu, Raja Huainan yaitu Liu An menggiling kacang kedelai yang telah direndam selama beberapa waktu, menghasilkan sebuah cairan yang dikenal dengan susu kacang. Ia membuat cairan tersebut sebab ibunya sakit dan tidak dapat mengunyah makanan keras. Siapa sangka penyakit sang ibu kemudian berangsur membaik dan menyebabkan susu kacang menyebar luas ke masyarakat. Di kebudayaan Tionghoa, susu kedelai menjadi minuman umum karena cocok dikonsumsi sepanjang tahun. Manfaat susu kedelai sangat banyak, di antaranya dapat meringankan gejala menopause, seperti sensasi rasa panas dan berkeringat pada malam hari. Selain itu, susu kacang kedelai juga mengandung protein yang hampir sama banyaknya dengan susu sapi, vitamin D, B12, serta omega 3 yang dapat membantu mengurangi kadar lemak darah. Berbeda dengan Tiongkok, Amerika Serikat juga memiliki minuman dengan bahan dasar susu. Milkshake atau minuman kocok ini terbuat dari bahan yang mahal serta emas yang dapat dimakan. Minuman ini disajikan dalam gelas bertabur kristal Swarovski. Minuman yang diberi nama Lux Milkshake ini menjadi minuman termahal dengan harga $100 atau hampir 1,5 juta rupiah dan berhasil masuk ke dalam Guinness World Record. Lux Milkshake sendiri dibuat oleh seorang chef bernama Joe Calderon, di mana ia mencampurkan susu yang diambil dari Kepulauan Channel yang terkenal dengan memiliki lemak yang tinggi. Susu pun dicampur dengan vanila Tahiti dan krim mewah yang ditambahkan dengan edible gold atau emas 23 karat yang dapat dimakan. Tertarik untuk mencobanya pemirsa? Ternyata tuh susu kedelai bisa diolah sampai kayak gitu, sampai ada emasnya dan emasnya bisa dimakan. Dan sangat panjang sejarahnya ya. Iya betul. Iya. Nah dok, ini kalau misalnya untuk masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal nih dok dari susu kedelai, apa nih dok tips-tipsnya? Ya konsumsilah memang susu kedelai yang pure susu kedelai. Iya. Jadi tidak ada campuran apapun dan pastikan memang bahan yang digunakan adalah takaran yang cukup. Jadi bukan terasa encer gitu ya, karena ini juga akan mempengaruhi zat aktif yang akan kita peroleh. Kalaupun kita tidak menyukai bentuk cair, berarti kita masih bisa mendapatkan manfaat dari kedelai sendiri berupa olahan seperti tahu atau tempe. Karena tempe rupanya kalau kita konsumsi ini membuat sensasi bagus dan nyaman di saluran cerna. Mudah dicerna sehingga kita juga dapat memperoleh manfaat protein yang lebih maksimal. Dan batasannya dok? Cukup sebatas 100 sampai 200 gram. Ini kalau menjadi minuman memang agak sulit kita konversi, tetapi kalau menjadi tahu dan tempe ini bisa sekitar 4 sampai 5 potong. Sehari dok ya? Sehari. Iya. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Terima kasih Sangat dok, manfaat ya, sekali. terima kasih sekali. Oke, saat lagi kita akan membahas mengenai gangguan irama jantung. Jangan kemana-mana, tetap di Ayah Hidup Sehat.